Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya adalah merupakan kabar gembira dari Mas Nadiem untuk 300.000 guru honorer negeri dan swasta. Alhamdulillah. Ini berdasarkan hasil raker Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbudristek, teman-teman ya. Di sini ada beberapa kabar gembira yang semestinya bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk berjuang untuk mendapatkan status sebagai guru ASN P3K. Nah, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini dilansir di jpnn.com Jakarta, salah satu media elektronik yang sangat terpercaya. Di sini Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan sekitar 300.000 guru honorer negeri dan swasta yang lulus P3K tahap 1 dan 2 akan menerima gaji serta tunjangan P3K tahun ini. Itu berdasarkan tangkapan layar di YouTube Komisi 10 DPR RI. Di sini Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim sekitar 300.000 guru honorer di sekolah negeri dan swasta tahun ini sejahtera. Luar biasa sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali terobosan dari Mas Nadiem Makarim terkait P3K guru ya. Bahwasanya tanda-tanda kesuksesan dan keberhasilan Mas Nadiem dalam mensejahterakan guru honorer, baik itu guru honorer negeri maupun swasta, sepertinya terlihat di tahun 2022 ini teman-teman ya. Luar biasa sekali perjuangan beliau. Di sini dikatakan pasalnya 300.000 guru honorer dan guru swasta tersebut itu sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1 dan 2. Nah, jadi sudah dipastikan teman-teman ya bahwasanya ada sekitar 300.000 itu guru honorer yang sudah lulus tahap 1 dan 2, dan pastinya ini sudah dipastikan teman-teman ya. Di sini juga Mas Nadiem menyatakan mereka akan menerima gaji sebagai ASN mulai tahun ini. Berarti mulai tahun 2022 ini rekan-rekan guru honorer baik itu negeri maupun swasta yang lulus P3 tahap 1 dan 2 itu sudah dipastikan akan menerima gaji sebagai ASN mulai tahun ini. Berarti masuk ke dalam kategori sejahtera. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke berita gembira lainnya. Di sini dikatakan ya, ini capaian yang patut diapresiasi ya. Jadi ini adalah merupakan capaian yang patut diapresiasi. Mulai tahun ini mereka tidak akan menerima gaji di bawah Rp500.000 lagi, kata Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI Rabu 19 bulan 1 tahun 2022. Beliau menyebutkan proses pengangkatan 300.000 P3K dari guru honorer dan guru sekolah swasta saat ini masih berjalan. Tahun ini juga mereka akan menikmati gaji dan tunjangan sebagai aparatur sipil negara ASN P3K. Seperti itu ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar luar biasa ya bagi teman-teman guru honorer ya, baik itu guru honorer negeri ataupun swasta yang lolos mengisi formasi di tahap pertama maupun tahap kedua. Nah, bagaimana dengan yang lulus passing grade tanpa formasi? Nanti di akhir video kami akan memberikan informasi yang sangat menggembirakan bagi teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu ya, akan ada di video kali ini. Sekarang kita coba lanjut lagi. Di sini dikatakan bahwasanya pria kelahiran 4 Juli 1984 itu menjelaskan alasan mengapa guru di sekolah swasta juga diberi kesempatan ikut seleksi P3K. Di sini alasannya ternyata banyak juga guru di sekolah swasta yang kesejahteraannya di bawah kelayakan hidup. Mereka digaji seadanya sehingga sangatlah wajar ketika P3K guru dibuka, pendidik di sekolah swasta juga ikut seleksi tersebut. Nah, disinilah yang menjadi sebenarnya dasar yang kita bisa jadikan patokan bahwasanya Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim itu adalah salah satu menteri yang sangat memperhatikan kesejahteraan guru honorer tanpa membeda-bedakan baik itu guru honorer negeri maupun guru honorer swasta. Dan perjuangan beliau sejak tahun 2021 hingga di awal tahun 2022 ini sudah mulai menemukan titik terangnya, alias hasil kerja beliau itu sudah mulai terlihat
hasilnya di tahun 2022 ini, yang mana kesejahteraan akan sebentar lagi dinikmati oleh guru-guru honorer negeri maupun guru honorer swasta. Oleh karena itu, sebagai guru honorer ataupun sebagai calon ASN, marilah kita mendukung kebijakan-kebijakan dari Kemendikbudristek yang tentunya dinahkodai oleh Mas Nadiem Makarim. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini informasinya. Di sini dikatakan ya, andai Bapak Ibu anggota DPR mendengar keluh kesah guru swasta, akan tahu betapa bersyukurnya mereka bisa ikut tes P3K dan kemudian lulus meskipun harus pindah ke sekolah negeri, tuturnya. Jadi ini terkait guru swasta juga teman-temannya, bahwasanya Mas Nadiem memberikan kesempatan kepada guru swasta untuk ikut tes P3K karena memang masih banyak sebagian besar juga dari guru swasta itu yang kesejahteraannya itu masih kurang teman-teman ya, seperti itu. Beliau juga memastikan usai seleksi P3K guru tahap 3 nanti masih akan dibuka ronde-ronde berikutnya. Nah, tentunya ini yang menjadi kabar luar biasa bagi teman-teman guru honorer yang belum lolos passing grade. Nantinya kalau teman-teman tidak lolos passing grade, akan dibuka ronde-ronde berikutnya, dan tentu saja itu berkaitan dengan P3K guru di tahun 2022 seperti itu ya. Di sini dikatakan rekrutmen P3K guru akan diselesaikan sampai tahun 2024. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, terkait dengan hal ini, di sini kami sudah siapkan satu berita yang terkait dengan posisi guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi. Ini berdasarkan janji dari Mas Menteri teman-teman ya, luar biasa sekali. Di sini yang berwarna biru admin tandai. Walaupun keputusan soal P3K guru ini merupakan keputusan Panselnas ya, jadi terkait dengan keputusan soal P3K guru memang kita ketahui bahwa itu adalah keputusan Panselnas. Di sini posisi kami jelas ya, tetap di samping guru honorer, kata Nadiem Makarim. Jadi posisi Kemendikbudristek itu tetap di sampingnya guru honorer, dalam artian Kemendikbud itu akan memperjuangkan semaksimal mungkin bagaimana teman-teman guru honorer ini bisa menjadi ASN P3K. Nah, di sini berikut 3 janji Nadiem Makarim sekaligus menjadi bukti keberpihakan Kemendikbud kepada guru honorer, yaitu yang pertama, berjuang di Panselnas agar guru-guru yang lulus passing grade seleksi P3K tetapi tidak punya formasi itu tidak dites lagi. Nah, luar biasa ya. Jadi tentunya ini menjadi kabar yang sangat diidam-idamkan oleh teman-teman guru honorer agar bisa direalisasikan tahun ini, sehingga teman-teman yang sebenarnya lolos passing grade tapi karena keterbatasan formasi itu sudah tidak dites lagi teman-teman ya, alias sisa dicarikan formasi kosong dan diangkat, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah, seperti itu, karena kita ketahui bahwa Kemendikbudristek ini memperjuangkan teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan jadi ketika formasi dibuka, mereka langsung mengisi tanpa tes lagi. Ini janji saya, ujar Mas Nadiem. Nah, jadi yang kedua adalah memaksimalkan afirmasi ya bagi guru honorer negeri di sekolah induknya sehingga mendapatkan kesempatan terbesar. Jadi nantinya itu guru-guru sekolah induk itu kemungkinan besar akan kembali diprioritaskan teman-teman ya, terutama guru honorer negeri, sehingga sehingga afirmasi yang diberikan itu bisa lebih maksimal lagi. Ini adalah janji dari Mas Nadiem juga. Kemudian tujuannya adalah ini agar guru honorer negeri banyak yang terakomodasi, tegas Menteri Kelahiran 4 Juli 1984. Luar biasa sekali ya. Ini patut didukung teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah hampir 300.000 guru honorer dan guru swasta kesejahteraannya terjamin karena mereka sudah menjadi P3K. Nadiem mengungkapkan tahun ini P3K guru hasil seleksi 2021 akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Mulai tahun ini mereka tidak akan menerima gaji di bawah 500.000 lagi, ujar Mas Nadiem Makarim. Nah, seperti itu teman-teman ya, kabar gembira dari Kemendikbudristek. Semoga teman-teman itu bisa segera menjadi ASN P3K. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.